Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, umur yang panjang, kesempatan, rezeki yang luas, dan juga berbagai macam nikmat yang lain yang sangat luar biasa yang masih kita rasakan dalam kehidupan ini. Tidak lupa kita mengucapkan salawat salam kepada Rasul junjungan Adam, Nabi Muhammad SAW, syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke atas permukaan bumi ini dengan misi yang sangat luar biasa, yaitu adalah misi memperbaiki akhlak manusia. Di mana dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi lahir, Nabi itu diutus oleh Allah menjadi seorang Nabi, dan diutus kepada kita umat manusia adalah untuk misi memperbaiki akhlak. Akhlak adalah tindak tanduk manusia yang dilahirkan secara spontan, ada yang baik, ada pula yang buruk. Tentu yang dibawa oleh Rasulullah SAW misi akhlak al-mahmudah atau al-karimah, misi akhlak terpuji, misi akhlak yang mulia. Karena pada masa itu, pada masa Nabi diutus, keadaan masyarakat dalam keadaan jahiliyah. Mereka banyak melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, menyembah patung. Mereka durhaka kepada orang tua. Mereka juga melakukan maksiat berupa meminum minuman keras, berjudi dan lain-lain sebagainya. Maka Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan sikapnya yang mulia kepada masyarakat setempat. Itu sifat yang mungkin jarang ada di kalangan orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu. Itu sifat di mana adalah beliau menjadi orang yang jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Sehingga dengan demikian Nabi Muhammad itu digelar dengan Al-Amin, adalah orang-orang yang terpercaya. Saat ini kita hidup di zaman yang modern. Tentu kita selaku hamba Allah sangat mulia jika seandainya kita itu memiliki akhlak yang terpuji atau akhlak al-mahmudah. Disebabkan karena kita menghadapi tantangan zaman ini dengan berbagai macam liku-liku kehidupan dan banyak juga cobaan-cobaan hidup yang kita hadapi, maka akhlak menjadi sesuatu yang amat sangat mulia dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, "Man huwa akramun nas?" Siapakah manusia yang paling mulia itu? Maka Nabi mengatakan, orang yang paling mulia itulah orang yang baik akhlaknya. Inna min ahibbaikum. Sesungguhnya orang yang paling Allah sukai di antara kalian adalah orang yang dimana mereka itu memiliki akhlak yang terpuji. Maka akhlak ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita di kantor, dalam kehidupan kita bersosial, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Contohnya yang amat mungkin dalam rumah tangga, bagaimana kita menjadi seorang suami yang jujur, tidak berbohong kepada anak-anak, tidak berbohong kepada istri, kepada suami, dan lain-lain sebagainya. Bahkan pernah Nabi Muhammad itu menegur seorang ibu-ibu. Ini terkait dengan mungkin ada orang itu suka berbohong, ya, suka menyampaikan janji tapi dia tidak tepati. Ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Ketika mereka asik bermain, ibunya ini
menyuruh mereka untuk berhenti dari permainannya. Karena tidak ada cara lain, namanya anak-anak, kalau diberhentikan dengan cara biasa-biasa saja, tentu tidak ada respon. Maka dia mengatakan, berhentilah kalian, karena setelah itu saya akan memberikan sesuatu kepada kalian. Nabi mendengar ungkapan ini dan Nabi mengatakan apa? Wahai ibu, jika seandainya apa yang engkau katakan tadi kau wujudkan, yakni kau berikan hadiah kepada mereka, itu bagus. Tapi kalau seandainya hanya sekedar berjanji lalu untuk tidak tepati, maka itu sebuah dosa. Nah, terkadang kita sepele janji dengan anak kita. Apalah anak-anak gitu ya, lalu kita tidak menepatinya. Maka ini juga menjadi sebuah dosa. Ini berimbas juga kepada kegiatan kita di tempat kita bekerja. Kejujuran kita kepada diri kita sendiri dalam mengerjakan tugas-tugas. Ada orang itu misalnya masuk kantor yang dimana dia ya sekedar ya masuk saja mengabsen gitu ya, atau dia suruh absen orang lain untuk mengabsen dia, tentu ini sebuah kesalahan. Atau dia membuat sebuah laporan itu tidak benar ya, yang dimana dia mendapatkan hasil uang dari laporannya itu, tetapi laporannya itu semuanya adalah laporan kebohongan. Tentu akhlak menjadi pondasi dalam kehidupan kita, baik rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Apa kuncinya? Di mana adalah akhlak yang terpuji. Kita berhasil dalam meraih sebuah pekerjaan kita di kantor dan kita disukai oleh masyarakat. Apa sebabnya? Karena kita memiliki akhlak yang terpuji. Nabi Muhammad itu disukai oleh Khadijah, ya, karena beliau jujur dalam membawa harta dagangannya, tidak pernah berbuat curang, sehingga Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Begitu pula dengan kita, kalau seandainya kita jujur dalam kehidupan ini, maka kita menjadi orang-orang yang disukai oleh Allah. Orang yang berakhlak mulia adalah orang-orang yang terpuji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.